Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inge Laura Lamula dengan NIM F5212510015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas logika diskrit yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan logis, aturan inferensi, dan pembuktian matematis menggunakan bukti langsung dan induksi matematika. Dengan dosen pengampu, izin saya sebut Bapak, yaitu Bapak Rifial Azhar, Eskom, Mkom. Oke, baik, saya langsung masuk saja dalam soal yang pertama, yaitu identifikasi premis dan simbol logika. Nah, di sini ada premis 1, yaitu implikasi. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian dengan simbol Pi negasi Q. Dan premis yang kedua itu adalah saya belajar dengan simbol Pi. Nah, sekarang kita masuk dalam aturan inferensi yang digunakan. Nah, aturan inferensi yang digunakan pada saat ini yaitu adalah modus ponens, yang dimana memiliki bentuk umum sebagai berikut. Nah, premis 1, P negasi Q. Premis 2, P. Kesimpulannya itu Q. Nah, menentukan kesimpulan. Nah, kita masuk dalam penentuan kesimpulan. Nah, berdasarkan premis 1 dan premis 2, maka menurut aturan modus ponens dapat ditarik kesimpulan Q. Nah, jadi kesimpulan logisnya itu saya lulus ujian. Nah, alasannya itu adalah aturan modus ponens merupakan bentuk penarikan kesimpulan langsung. Nah, premis 1 menyatakan bahwa kebenaran P menunjukkan kebenaran Q. Dan premis 2 menegaskan bahwa syarat P telah benar atau terpenuhi. Oleh karena itu, secara logis dapat disimpulkan bahwa akibat Q juga benar. Jadi kesimpulan akhirnya, karena saya belajar, maka saya lulus ujian. Ini berdasarkan aturan modus ponens. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke bukti langsung. Nah, di sini jika N adalah bilangan ganjil, maka N pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Untuk pembuktiannya, kita misalkan N ini adalah sembarang bilangan ganjil. Nah, karena N adalah bilangan ganjil, maka N dapat dinyatakan dalam bentuk N sama dengan 2K ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat K. Jadi di sini kita akan menghitung N pangkat 2. Nah, sebelum kita menghitung, kita akan mencari bentuk N pangkat 2 ini. Jadi, N pangkat 2 sama dengan dalam kurung 2K ditambah 1 pangkat 2. Nah, N pangkat 2 sama dengan dalam kurung 2K pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 2K dikali 1 ditambah 1 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya itu adalah N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1. Nah, kita masuk dalam memfaktorkan untuk mendapatkan bentuk bilangan ganjil. Jadi, kita kelompokkan dua suku pertama dan faktorkan bilangan 2. Jadi, di sini N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1. Jadi, N pangkat 2 sama dengan 2 dalam kurung 2K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Jadi, kesimpulannya di sini, kita misalkan M adalah bilangan bulat, di mana M sama dengan 2K pangkat 2 ditambah 2K. Karena K adalah bilangan bulat, maka K pangkat 2 dan 2K juga bilangan bulat. Sehingga M adalah bilangan bulat. Nah, penjumlahan dan perkalian bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Jadi, maka N pangkat 2 dapat ditulis sebagai M pangkat 2 sama dengan 2M ditambah 1. Berdasarkan definisi bilangan ganjil, N pangkat 2 yang memiliki bentuk 2M ditambah 1 adalah bilangan ganjil, maka terbukti bahwa jika N adalah bilangan ganjil, maka N pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam pembuktian dengan induksi matematika. Jadi, teori yang akan kita buktikan adalah rumus untuk menghitung jumlah N bilangan genap positif pertama. Jadi, rumusnya adalah
2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Nah, sekarang kita masuk dalam basis induksi. Nah, pembuktian induksi matematika dimulai dengan langkah basis, yaitu menunjukkan bahwa pernyataan P dalam kurung N benar untuk nilai awal. Dalam kasus ini, N sama dengan 1. Jadi ruas kiri, nah hanya suku pertama, yaitu 2 dalam kurung 1 sama dengan 2. Jadi kayak 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ruas kanannya 1 dalam kurung 1 ditambah 1 sama dengan 1 dalam kurung 2 sama dengan 2. Karena ruas kiri dan ruas kanannya yaitu 2, maka pernyataan P dalam kurung 1 adalah benar. Jadi langkah basis telah terbukti. Oke, sekarang kita masuk dalam hipotesis induksi. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah hipotesis. Kita asumsikan bahwa pernyataan P dalam kurung N benar untuk sembarang bilangan bulat positif K. Nah, ini disebut dengan hipotesis induksi. Nah, kita asumsikan bahwa rumus ini benar untuk N sama dengan K. Jadi, hipotesis induksi itu nilainya itu N sama dengan K. Jadi, kita masukkan lagi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2K sama dengan K dalam kurung K ditambah 1. Jadi, hipotesis ini kita akan gunakan pada langkah pembuktian berikutnya. Jadi, kita masuk dalam pembuktian induksi. Dalam kurung N sama dengan K sama dengan 1. Nah, pada langkah terakhir, kita harus menunjukkan bahwa jika P dalam kurung K benar, maka P dalam kurung K ditambah 1 juga harus benar. Artinya kita harus membuktikan. Jadi kita masukkan lagi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2K ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung lagi K ditambah 1 ditambah 1. Nah, mulai pada sisi kiri persamaan P dalam kurung K ditambah 1. Jadi kita perhatikan bahwa deret hingga suku kedua K adalah hipotesis induksi. Jadi kita ganti bagian tersebut dengan K dalam kurung K ditambah 1. Jadi kita masukkan lagi nilainya. Nah, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah K dalam kurung K ditambah 1. Jadi nilai yang K dalam kurung K ditambah 1 tadi kita sudah substitusikan, sudah masukkan. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah K dalam kurung K ditambah 1 ditambah 2K ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1. Nah, sekarang kita mempunyai K dalam kurung K ditambah 1 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1. Nah, kita lihat bahwa K dalam kurung kita lihat bahwa K ditambah 1 adalah faktor persekutuan. Jadi kita faktorkan dalam kurung K ditambah 1. Jadi kita faktorkan itu sama dengan K dalam kurung K ditambah 1 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 sama dengan dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung K ditambah 2. Jadi langkah akhirnya kita susun ulang bentuk dalam kurung K ditambah 2 agar sesuai dengan sisi kanan persamaan P dalam kurung K ditambah 1. Jadi K ditambah 1 dalam kurung K ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Jadi hasil akhir ini sama persis dengan ruas kanan dari P dalam kurung K ditambah 1. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa P dalam kurung K dan P dalam kurung K ditambah 1 adalah benar. Jadi kesimpulannya, karena kedua langkah yaitu langkah basis, P dalam kurung 1 benar, dan langkah induksi dalam kurung P dalam kurung K dan P dalam kurung K ditambah 1 itu benar, telah dibuktikan
Maka berdasarkan prinsip induksi matematika terbukti bahwa rumus jumlah n bilangan genap positif pertama adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Jadi dari seluruh pembuktian tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa modus ponens adalah dasar penarikan kesimpulan logis secara deduktif. Terus bukti langsung menunjukkan kebenaran logis dengan manipulasi aljabar sederhana. Dan yang ketiga itu adalah induksi matematika, memastikan kebenaran rumus untuk semua bilangan bulat positif melalui langkah perulangan. Jadi dengan demikian logika dan induksi matematika membantu kita berpikir secara sistematis, runtut, dan rasional dalam membuktikan suatu kebenaran. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.